Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vito Andika Erlangga dengan NPM 21032010217, praktikan laboratorium statistik industri di sesi Senin 1. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudulkan Analisis Kemampuan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Soal-soal pada mata kuliah fisika dasar dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. Langsung saja. Untuk nomor ISSN-nya yaitu 1693 4164 volume 13 nomor 1 dan halaman 195 sampai 201 tahun 2015. Penulis Ridwan Yusuf, SPD MPD, penerbit Edukasi Jurnal Pendidikan, reviewer yaitu saya sendiri Vetanika Erlangga, tanggal 21 November 2022. Latar belakang, mahasiswa masih banyak yang mengalami kesulitan dalam memahami materi perkuliahan fisika dasar, terutama pada konsep listrik dinamik. Hal ini terlihat dari nilai-nilai yang diperoleh pada setiap semester selalu mengalami penurunan. Cara mengajar dosen pengasuh mata kuliah selalu menggunakan metode ceramah sehingga mahasiswa enggan belajar dan tidak bersemangat dalam menerima pelajaran di kelas. Dengan demikian, perlu adanya alternatif pembelajaran yang berorientasi pada bagaimana mahasiswa belajar menemukan sendiri informasi, menghubungkan topik yang sudah dipelajari dan yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat berinteraksi multi arah baik bersama dosen maupun mahasiswa dalam suasana yang menyenangkan. Untuk tujuan penelitiannya, ya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal pada mata kuliah fisika dasar, konsep listrik dinamik setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. Metode penelitian, lokasi penelitian pada jurnal tidak disebutkan nama perguruan tinggi yang dimaksud, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi fisika tahun akademik 2013-2014 dengan jumlah 137 mahasiswa. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 1 pendidikan fisika dasar fisika kelas A berjumlah 36 mahasiswa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena menggambarkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal pada mata kuliah fisika dasar dengan desain penelitian eksperimen. Teknik analisis data yang digunakan ialah uji statistik deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama mencari nilai, yang kedua mencari standar deviasi, yang ketiga mendeskripsikan tingkat pemahaman siswa dengan menggunakan skala 5. Ini tabel konversi skala 5 kategori tingkat pemahaman mahasiswa. Yang untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik tes. Soal-soal tes yang digunakan adalah soal-soal dalam bentuk esai sebanyak 10 soal dengan skor maksimum 100. Langkah-langkah penelitian yang pertama, langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu pengumpulan data atau collecting dari populasi dan sampel penelitian yaitu mahasiswa semester 1 pendidikan fisika. Yang kedua, setelah data awal terkumpul, peneliti kemudian menerapkan pembelajaran fisika dengan metode TSTS dan melakukan tes berupa 10 soal esai pada sampel penelitian berjumlah 36 mahasiswa. Yang ketiga, penelitian mengelompokkan data dan melakukan perhitungan statistik deskriptif yang meliputi penentuan nilai, perhitungan standar deviasi, dan pengelompokan data melalui skala 5. Yang keempat, setelah proses mengolah data, peneliti menyajikan data berupa tabel hasil penelitian dan grafik diagram batang, lalu menjelaskan dan menyimpulkan hasil penelitian. Untuk hasil penelitian, penerapan model pembelajaran TSCS pada mata kuliah fisika dasar disajikan dalam tabel berikut ini. Itu skor di atas 83 sebanyak 6 orang dan persentase 17%. Dan ini seperti seterusnya dan ini ada diagram batangnya. Langsung saja, sesuai data yang ada pada tabel, mata jumlah maka jumlah mahasiswa yang mendapat nilai di atas 83 sebanyak 6 mahasiswa atau 17% dengan kategori sangat baik. Di antara 73 sampai 82 sebanyak 4 mahasiswa atau 11% dengan kategori baik. 63 sampai dengan 72 sebanyak
14 mahasiswa atau 39% dengan kategori cukup baik, 53 sampai dengan 62 sebanyak 12 mahasiswa atau 33% dengan kategori kurang baik, dan di bawah 53 sebanyak 0%. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal mata kuliah fisika dasar 1 dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe two stage two stray pada materi listrik dinamik. Dan untuk review dan komentar, penyajian data hasil penelitian berupa tabel dan grafis diagram batang sudah tepat. Hal ini karena penggunaan tabel dan grafik memiliki manfaat ringkas atau merekapitulasi data dan memudahkan pembaca dalam melihat hasil penelitian. Selain itu, penyajian data seperti ini merupakan ciri dari penelitian statistik deskriptif. Penggunaan teknik pengumpulan data berupa tes dengan soal esai menurut kami menyulitkan peneliti dalam mengoperasi jawaban dan melakukan penilaian. Dapat soal esai fisika tentunya terdiri dari beberapa bagian dan memiliki poin-poin tersendiri pada setiap bagiannya. Oleh karena itu, sebaiknya ditetapkan sejak awal bagaimana prosedur penilaian pada setiap soal. Ya, dalam menentukan sampel penelitian, pada jurnal hanya disebut mahasiswa semester 1 pendidikan fisika kelas A jumlah 36 mahasiswa. Tanpa menjelaskan bagaimana peneliti menetapkan sampel tersebut, apakah secara random, kelompok, atau sistematis. Dan itulah review dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.